Tol Getaci diperpanjang lelang ulangnya karena ada tambahan lahan, dan kemungkinan yang sebelumnya tidak terdampak akan ikut terdampak dan akan dimasukkan dalam penelok tahap 2. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Kementerian PUPR menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Getaci yang disebut bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Ali Rahmadi Nasution pada Kamis 18 April 2024 menyebutkan proyek tol Getaci saat ini tengah dalam tahap lelang ulang. Adapun proses yang sedang berjalan saat ini ialah dalam tahap prakualifikasi. Ia juga menjelaskan dalam tahap lelang ulang kali ini terdapat sejumlah penambahan komponen konstruksi. Salah satunya yakni mengenai pengadaan kajian lahan tambahan untuk pematokan ring of way atau patok raw, dan untuk penambahan raw telah diakomodir dalam dokumen pelelangan terbaru. Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Reni Ahyantini menyebut penambahan raw pada proyek tol Getaci dilakukan dalam rangka pemenuhan safety zone. Alasan penambahan kajian raw dalam dokumen lelang terbaru dilakukan karena pada saat pelelangan awal, ketentuan untuk memasukkan clear zone ke dalam basic design itu belum terbit. Reni memprediksi apabila proses lelang berjalan lancar, maka pada kuartal 2 tahun 2024, proyek tol Getaci diharapkan bakal memiliki investor baru. Sementara itu, proses konstruksi diprediksi paling cepat dapat dilakukan pada kuartal 4 tahun 2024. Sebagai informasi, ruas tol Getaci yang akan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia memiliki total panjang ruas mencapai 108,3 km. Mengacu pada dokumen milik BPJT, nilai investasi proyek prestisius tersebut sebesar 37,64 triliun. Mulanya jalan tol yang masuk dalam PSN ini dicanangkan akan melintas di dua provinsi, yakni Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km. Namun pada tahap awal rencana pembangunan tol Getaci akan dirampungkan terlebih dahulu hingga Ciamis, Jawa Barat. Pada awalnya, jalan tol ini akan dibangun oleh konsorsium PT Jasa Marga. Namun perjanjian pengusahaan jalan tol Getaci oleh konsorsium yang dipimpin oleh PT Jasa Marga ini terjadi pembatalan kontrak perjanjian pengusahaan jalan tol. Disebabkan karena pemenuhan jaminan pelaksanaan tidak dapat dipenuhi oleh konsorsium Jasa Marga. Pemenuhan jaminan pelaksanaan yang ditetapkan telah melewati waktu yang diberikan. Selain itu, tidak terpenuhinya jaminan pelaksanaan juga disebabkan oleh mundurnya PT Waskita Karya dari konsorsium tersebut. Meskipun ada hambatan dalam tahap awal proyek, pernyataan optimis dari Reni Ahyantini menunjukkan bahwa PUPR tetap berkomitmen untuk mewujudkan proyek ini. Dengan potensi pendanaan baru dan rencana konstruksi yang sudah ditetapkan, proyek tol Getaci tetap menjadi sorotan sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar dan paling penting di Indonesia. Diharapkan, proyek ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memberikan dorongan signifikan bagi ekonomi nasional. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.